Kabupaten Penajam Pasir Utara merupakan salah satu kawasan peruntukan hutan yang didukung dengan industri pengolahan dengan prinsip berkelanjutan, mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik, serta kawasan dengan meningkatkan fungsi ekologis di kawasan peruntukan hutan dan mengendalikan perubahan peruntukan atau fungsi kawasan peruntukan hutan. Kawasan Kelurahan Maridan, Desa Telemau, dan Desa Binuang, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, memiliki peluang sebagai kawasan ekowisata. Hal itu sesuai dengan Pasal 95 Ayat 10 pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 terkait pengembangan Taman Hutan Raya. Dalam pengembangan dan perencanaan Ibu Kota Negara atau IKN yang termasuk ke dalam kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan, di mana pemanfaatan ruang diarahkan untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati guna mewujudkan pelestarian alam dan lingkungan yang tetap seimbang dengan pembangunan kota, khususnya kawasan penyangga ibu kota negara yang berada di wilayah sensitif. Kawasan Kelurahan Maridan, Desa Telemau, dan Desa Binuang, Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki peruntukan yang cukup beragam berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Penajam Pasir Utara. Keberagaman perencanaan di sana tentunya bisa menyebabkan beberapa hal yang membahayakan keberadaan kawasan penyangga lingkungan bagi ibu kota negara. Maka dari itu, diperlukan perencanaan beberapa peruntukan di kawasan studi berbasis preservasi dan konektivitas agar keberadaan kawasan penyangga lingkungan Ibu Kota Negara atau IKN tetap berfungsi sebagaimana mestinya meskipun terdapat keberagaman peruntukan di kawasan Kelurahan Maridan, Desa Telemau, dan Desa Binuang. Tujuan pengembangan kawasan ini diharapkan mampu menyeimbangkan antara pembangunan kota dan kelestarian alam serta lingkungan, khususnya dalam mempertahankan dan melestarikan fungsi hutan. Kawasan penyangga lingkungan dengan konsep edu-ekowisata berbasis preservasi lingkungan diharapkan juga mampu mempersiapkan kawasan penyangga ibu kota negara dengan mengedepankan keberlanjutan dan kemaslahatan lingkungan serta mendukung aktivitas pendidikan dan penelitian. Berdasarkan survei primer dan hasil analisis yang telah dilakukan, kawasan strategis kabupaten atau KSK pada sistem pusat permukiman Kelurahan Maridan, Desa Telemau, dan Desa Binuang terdiri dari dua jenis, yaitu Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK pada Kelurahan Maridan dan Pusat Pelayanan Lingkungan atau PPL pada Desa Binuang dan Desa Telemau. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten untuk sistem prasarana dan sarana lingkungan harus menyediakan prasarana dan sarana seperti penyediaan ruang terbuka hijau, penyediaan kolam pengendali banjir, serta penyediaan sarana pelayanan umum. Pada rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan, wilayah strategis perencanaan dibangun dengan menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan di sekitar kawasan konservasi. Dalam perwujudan pengembangannya adalah pengembangan dengan menggunakan energi terbarukan dan peningkatan penggunaan pembangkit listrik terdesentralisasi dengan sistem biomasa atau biogas. Sistem jaringan penerangan jalanan umum harus disesuaikan dengan kawasan penyangga yang menjaga habitat pada malam hari, di mana tidak boleh berlebihan yang mengganggu habitat pada malam hari.
Dan untuk rencana Jalan Mariko, Kelurahan Maridan, dan Jalan Cemara, Jalan Poros, Desa Binuang, dan kawasan konservasi. Dalam perwujudan pengembangannya, jaringan penerangan jalan umum pada wilayah strategis perencanaan, yaitu pengembangan jaringan penerangan jalan dengan jenis ramah lingkungan LED panel surya pada kawasan penyangga dan pengembangan penerangan jalan umum dengan menggunakan biogas dari biomasa organik pada kawasan konservasi. Pada sistem jaringan telekomunikasi, dilakukan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sarana informasi terkait telekomunikasi terintegrasi. Dalam perwujudan pengembangannya, jaringan telekomunikasi pada wilayah strategis perencanaan yaitu melakukan penambahan BTS pada wilayah strategis perencanaan untuk mewujudkan inklusi digital dan pembangunan berkelanjutan di desa-desa wilayah strategis perencanaan. Dalam perwujudan pengembangan jaringan transportasi pada wilayah strategis perencanaan, melakukan peningkatan infrastruktur pada jaringan jalan darat di Kelurahan Maridan dengan menambahkan jaringan jalan baru untuk menghubungkannya dengan jaringan air limbah IPAL dan penambahan jaringan jalan baru untuk menghubungkannya dengan koridor satwa. Sementara itu, pada jaringan pelabuhan laut, dilakukan beberapa peningkatan infrastruktur yaitu penambahan kolam pelabuhan di pelabuhan yang berada di wilayah strategis perencanaan. Rencana pembangunan sumber daya air diprioritaskan dengan pola jaringan mengikuti pola jaringan jalan yang ada. Kemudian, pada rencana pembangunan sumber daya air dengan sistem non-perpipaan yang tidak dapat dijangkau oleh sistem perpipaan menggunakan sumber pribadi maupun komunal masyarakat. Belum adanya proses pengelolaan sampah setelah sampah terwadahi dan tempat pembuangan akhir. Dan dalam perwujudan pengembangannya dengan penambahan penyediaan TPS terpilah dengan 3 jenis pada wilayah strategis perencanaan serta penambahan penyediaan TPST pada wilayah strategis perencanaan. Diperlukan rencana dalam pengelolaan jaringan air limbah di kawasan penyangga. Dalam perwujudan pengembangannya dengan melakukan penambahan jaringan penyaluran air limbah atau IPAL terpusat untuk 3 desa yang terletak pada kawasan pesisir Kelurahan Maridan, dan pengoptimalan pengembangan jaringan air limbah terpusat dengan IPAL anaerobik dengan pemanfaatan biogas. Didapatkan banyak lokasi yang belum memiliki jaringan drainase. Dan dalam perwujudan pengembangannya, melakukan pengembangan sistem drainase permukaan tanah meliputi saluran atau selokan seluruh ruas jalan yang layak dan saling terhubung, dan penambahan pengembangan jaringan drainase terbuka pada kawasan perumahan dan permukiman. Koridor satwa direncanakan pada Kelurahan Maridan, Pulau Benawa Besar, dan Pulau Benawa Kecil yang dipisahkan oleh perairan Teluk Balikpapan. Dan dalam perwujudan pengembangannya dengan melakukan penambahan pembangunan jembatan koridor satwa yang menghubungkan Kelurahan Maridan, Pulau Benawa Besar, serta Pulau Benawa Kecil yang dikhususkan untuk satwa-satwa yang ingin berpindah dari satu habitat ke habitat lainnya. Perencanaan pola ruang sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu program perwujudan pada kawasan lindung dan program perwujudan pada kawasan budidaya. Untuk program perwujudan pada kawasan lindung dibagi menjadi beberapa kawasan, yaitu kawasan ekosistem mangrove, di mana kawasan ekosistem mangrove yang terdapat pada wilayah strategis perencanaan berfungsi sebagai pelindung habitat, ekosistem, dan aneka biota laut. Dalam program perwujudannya adalah pembentukan kawasan konservasi hutan mangrove dengan tujuan melindungi dan melestarikan kawasan hutan mangrove beserta seluruh ekosistem di dalamnya, dan dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam memanfaatkan potensi sumber daya serta dalam pelestarian kawasan ekosistem mangrove. Selanjutnya yaitu kawasan hutan lindung. Sebagai pelindungan sistem penyangga kehidupan, dalam program perwujudannya adalah perwujudan kawasan lindung pada kawasan hutan lindung, yaitu dilakukan dengan penegakan batas hutan lindung, reboisasi, dan rehabilitasi terhadap hutan lindung yang telah rusak.
menjaga kelestarian kawasan hutan lindung, serta berbagai jenis makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pengamanan kawasan hutan lindung, serta melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat mengenai kawasan lindung di wilayah strategis perencanaan. Selanjutnya yaitu kawasan perlindungan setempat. Berdasarkan rencana kawasan perlindungan setempat pada kawasan inti, yaitu Kelurahan Maridan meliputi sempadan sungai dengan program pewujudannya adalah pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mempunyai manfaat penting. Untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata, serta larangan mendirikan bangunan pada kawasan sepandan pantai dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas dan nilai ekologis pantai. Kemudian ada sempadan danau atau waduk dengan program perwujudannya adalah arahan kawasan penyangga dan kawasan pengembangan tanaman tahunan agar kondisi budidaya pertanian yang ada saat ini sesuai dengan kesesuaian lahan. Selanjutnya adalah ruang terbuka hijau atau RTH. Rencana RTH pada wilayah strategis perencanaan meliputi taman kelurahan dengan penerapan materi yang ramah lingkungan atau bisa juga dengan menggunakan bahan terbarukan. Dan pemakaman. Dengan program perwujudannya adalah pengamanan dan pelindungan kawasan pemakaman, penataan kawasan pemakaman, serta pengawasan terhadap perkembangan kawasan pemakaman yang sesuai dengan peruntukan lahan. Kawasan terakhir pada kawasan lindung yaitu kawasan koridor satwa. Mencegah terjadinya dampak buruk pada habitat yang terfragmentasi pada populasi karena inbreeding dan mencegah penurunan keanekaragaman genetik akibat erosi genetik yang sering terjadi pada populasi yang terisolasi. Dengan program perwujudannya berupa peruntukan kawasan koridor satwa, berupa inventarisasi keberadaan habitat orang hutan dan satwa dilindungi, serta pengamanan kawasan-kawasan koridor seluruh jenis satwa yang dilindungi. Dan untuk program perwujudan pada kawasan penyangga dibagi beberapa kawasan, yaitu kawasan permukiman perdesaan, di mana kawasan ini mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, di mana program perwujudannya menggunakan inovasi energi terbarukan dan pengelolaan limbah dan sampah domestik yang efisien dan ramah lingkungan, serta berupa pengaliran air limbah menuju instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Selanjutnya kawasan perkebunan, di mana fungsi utamanya melakukan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Dan kawasan perkebunan yang terdapat pada wilayah strategis perencanaan adalah perkebunan sawit dengan luas 2.839 hektar dengan program perwujudannya lahan perkebunan sawit pada Kelurahan Maridan seluas 1.227 hektar berupa perencanaan pengembangan kebijakan kegiatan industri pengolahan hasil sawit yang dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, kawasan tanaman pangan dengan program perwujudannya berupa penegasan batas kawasan tanaman pangan, intensifikasi kawasan tanaman pangan, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada kawasan pertanian tanaman pangan, dan pembuatan atau ekstensifikasi kawasan tanaman pangan seluas 5 hektar. Kemudian kawasan fasilitas umum dan sosial, di mana fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di suatu area permukiman. Dengan program perwujudannya pada wilayah strategis perencanaan, yaitu pembangunan berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, peribadatan, rekreasi dan budaya, sarana olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya, kawasan perikanan budidaya dengan program perwujudan pada wilayah strategis perencanaan berupa lahan seluas 20 hektar berupa pengembangan klaster kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan, zero penggunaan bahan kimia berbahaya, dan menaikkan efisiensi dan produktivitas dengan sistem padat tebar atau high density ikan budidaya.
Selanjutnya, kawasan hutan produksi tetap, di mana hutan produksi tetap sebagai kawasan yang memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dan untuk program perwujudan pada wilayah strategis perencanaan, pada kawasan inti Kelurahan Maridan seluas 58 hektar, serta kawasan penyangga Desa Telemau dan Desa Binuang seluas 12 hektar, berupa perencanaan pengembangan kebijakan kegiatan hutan produksi dilengkapi dengan upaya pengelolaan, pengembangan, dan penyimpanan yang ramah lingkungan. Dan kawasan terakhir pada kawasan penyangga, yaitu kawasan peruntukan industri, di mana kawasan yang diperuntukkan sebagai zona upaya dari proses pengelolaan industri dengan fungsi untuk meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri. Adapun program perwujudan pada wilayah strategis perencanaan, yaitu merencanakan pengembangan kebijakan kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan ramah lingkungan yang tidak menimbulkan dampak negatif dan tetap menjaga keasrian lingkungan bagi wilayah strategis perencanaan. Dengan adanya rencana pada wilayah strategis perencanaan sebagai kawasan penyangga ibu kota negara atau IKN, terutama pada kawasan penyangga lingkungan dengan konsep edu-ekowisata berbasis preservasi lingkungan, diharapkan mampu mempersiapkan pembangunan atau perencanaan dengan tetap mewujudkan pelestarian alam dan lingkungan yang tetap seimbang dengan pembangunan kota.